Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Khairul Muharram sebagai moderator dari kelas Sistem Informasi B dengan NPM 202202010058. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Iqbal Khairul Muharram. Yang kedua ada Salman Afarizi, yang ketiga ada Hafiz, dan yang keempat ada Mulyadi. Di sini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang siklus hidup sistem informasi. Yang dimana siklus hidup sistem informasi yang berisi tentang pengembangan sistem operasional sistem, yang kedua metodologi pengembangan sistem informasi, dan yang ketiga ada tahap pengembangan sistem informasi. Sebelum ke materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang siklus hidup sistem informasi. Siklus hidup sistem informasi atau sistem life cycle merupakan konsep pengembangan yang banyak digunakan pengembangan sistem informasi. Maksud dari pengertian siklus hidup sistem informasi atau sistem life cycle, karena sistem informasi di era digital sekarang sangatlah pesat perkembangannya. Karena setiap perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan sistem informasi. Tanpa adanya sistem informasi, mungkin perusahaan-perusahaan akan ketinggalan zaman. Karena di era digitalisasi sekarang, banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sistem teknologi, terutama sistem informasi. Informasi dalam suatu pekerjaan akan sangatlah mudah. Karena tanpa adanya sistem informasi, kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja sulit untuk mengembangkan suatu perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan lain sudah menggunakan teknologi di era digitalisasi sekarang. Tanpa adanya sistem informasi, mungkin suatu perusahaan akan ketinggalan zaman dan akan sulit berkembang dalam mengembangkan sebuah perusahaan tersebut. Proses siklus hidup sistem di antara lain yang pertama ada permulaan sistem atau sistem intention, yang kedua ada analisis sistem atau sistem analis, yang ketiga ada pesan sistem atau sistem desain, yang keempat ada implementasi sistem. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permulaan sistem. Sistem intention adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk mendefinisikan lingkup tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal. Maksud dari lingkup tujuan, ketika kita membangun sebuah proyek atau perusahaan, kita harus terlebih dahulu tahu apa tujuan membangun sebuah perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada jadwal. Maksud dari jadwal adalah kita harus menyusun jadwal-jadwal untuk membangun sebuah proyek. Tanpa adanya jadwal, mungkin sebuah pekerjaan dalam membangun sebuah proyek akan terasa sulit tanpa adanya jadwal. Yang ketiga ada anggaran. Kita harus tahu anggaran yang kita butuhkan dalam membangun sebuah perusahaan itu berapa totalnya. Dan yang ketiga adalah bisnis awal. Dari proses siklus hidup sistem, yang kedua adalah analis sistem atau sistem analis. Analis sistem atau sistem analis adalah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Maksud dari di atas adalah ketika sebuah bisnis itu mengalami permasalahan, kita harus mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut bisa kita hadapi. Mungkin dari permasalahan bisnis itu adalah ketika omset kita menurun, itu menjadi permasalahan yang sangat signifikan. Karena ketika bisnis kita omsetnya menurun, kita harus mencari solusi bagaimana bisnis tersebut bisa berkembang dan naik lagi omsetnya. Proses siklus hidup sistem yang ketiga adalah desain sistem atau sistem desain. Desain sistem atau sistem desain adalah spesifikasi yang konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analis sistem. Maksud dari pengertian di atas tidak jauh dari pengertian yang kedua. Ketika kita sudah membangun sebuah bisnis, kita harus bisa menentukan
atau mendesain bisnis tersebut agar bisa lebih menarik dalam menarik pelanggan. Contohnya itu adalah kita harus bisa mendesain logo dalam sebuah bisnis. Proses siklus hidup sistem yang keempat adalah implementasi sistem atau sistem implementation. Implementasi sistem atau sistem implementation adalah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Maksud dari pengertian di atas adalah ketika kita mau membuat sebuah produksi, ketika kita mau memproduksi dalam sebuah bisnis, kita harus melewati tahapan-tahapan yang di atas. Ketika kita sudah melewati tahapan-tahapan tersebut, baru kita membuat produksi untuk dalam membangun sebuah bisnis. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari siklus hidup sistem informasi. Dan sekarang saya ingin menyampaikan materi selanjutnya tentang pengembangan sistem dan operasional sistem yang akan dijelaskan oleh Salman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Pengembangan secara terstruktur biasanya lebih menekankan pembuatan sistem berdasarkan proses kerja atau prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan sistem berorientasi objek lebih menekankan pembuatan sistem terhadap peranan objek yang terlibat dalam sistem tersebut. Pengembangan sistem informasi secara terstruktur terdiri dari beberapa kegiatan atau tahapan atau phase, yaitu tahap analisis sistem atau analisis, atau konstruksi sistem atau construction, pengkodean atau coding, uji sistem atau testing, dan tahapan pemeliharaan sistem atau maintenance. Sedangkan pengembangan sistem informasi berorientasi objek terdiri dari tahap analisis atau inception, design atau elaboration, konstruksi atau construction, dan penggantian sistem atau transition. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mulyadi dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan metode pengembangan sistem informasi? Metode pengembangan sistem informasi adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau dalil yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Yang dimaksud dengan proses pengembangan sistem informasi yaitu seperangkat aktivitas, metode, dan praktik dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Adapun sebelum membuat suatu sistem informasi, ada beberapa langkah yang harus dibutuhkan, yaitu perencanaan, merencanakan membuat suatu rencana. Tahapan kedua adalah analisa, harus menganalisa, mengamati secara mendetail. Tahapan ketiga harus mendesain, membuat suatu objek sistem dan komponen-komponen dan lain-lain. Tahapan keempat adalah testing atau pengujian sebuah produk. Tahapan kelima adalah mengimplementasikan. Tahapan ketujuh adalah pengoperasian atau pemeliharaan.
itulah sedikit saya menjelaskan metodologi pengembangan sistem informasi. Selebihnya mohon dimaafkan atas kekurangannya. Untuk materi selanjutnya akan dimaparkan oleh saudara Hafid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya saya Muhammad Habib Firdaus akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Kebetulan saya menggunakan metode SDLC atau Sistem Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Biar lebih jelas lagi, mari kita lihat di PowerPoint saya. Pengertian singkat SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Tahapan pengembangan SDLC. 1. Perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. 2. Analisa sistem atau sistem analis. Pada tahapan ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankannya nantinya. Hasil analis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Mengidentifikasikan kebutuhan sistem. 3. Perancangan sistem design. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pengembangan tentang spesifikasi sistem diterapkan untuk menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. 4. Implementasi sistem atau system implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging.
5. Pemeliharaan sistem. Sistem maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Mungkin untuk tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi dalam metode SDLC hanya itu.